Kenapa dikatakan Kampung Jawa Tondano? Akhirnya orang bilang Jaton, istilahnya Jaton. Jaton itu kependekan dari Jawa Tondano. Jawa itu karena laki-lakinya dari Jawa. Tondano itu karena awal-awal mereka kawin dengan orang Tondano, orang Tombulu, orang Tonsea. Walaupun di kemudian hari datang beberapa orang yang diasingkan, tapi akhirnya berbaur, akhirnya jadi suku Jaton karena kawin dengan anak cucu dari keturunan Kemoja dan pengikutnya. Kampung Jawa ini adalah miniatur Indonesia. Karena ini miniatur pengasingan seluruh Indonesia sudah terwakili di sini. Jadi sejarah perjalanan Kampung Jawa sampai sekarang terbentuk itu berawal dari akibat secara tidak langsung dalam Perang Jawa, di mana kedatangan dari 63 orang, di mana Kemojo beserta 62 orang pengikutnya datang ke Tonsea Lama. Ya. Pertama mereka diasingkan di Tonsea Lama. Mereka di sana membentuk suatu kampung perkampungan kecil yang dinama Kawak. Letnan Kenorle datang ke Tondano inspeksi untuk mencari letak tempat pengasingan di Pinogoro. Ternyata beliau diberitahu oleh Residen Petermat bahwa Tonsea Lama ternyata telah ditempati oleh eksil lain, yaitu Kemaja yang ternyata adalah kawan seperjuangan. Akhirnya oleh Kenorle Kampung Jawa diperuntukkan untuk Kemojo, sedangkan di Pinogoro ditahan di Manado. Mereka di sini ada beberapa yang tidak menikah, seperti Kemojo karena istrinya menyusul kemudian setahun kemudian. Ada Kiai Sepo Baderan tidak menikah tapi bawa anak. Dari anak-anaknya itulah yang mendapat keturunan keluarga Baderan. Baru ada beberapa lagi yang saya sudah himpun ini dari 63 orang ini sudah himpun, ada anak keturunan itu sekitar 44 orang, 44 marga. Jadi kemungkinan begini, kenapa mereka yang lain-lain tidak bisa diketahui disebabkan karena mungkin begini, ada yang tidak kawin, baru ada yang kawin tapi tidak ada anak, ada juga kawin ada anak tapi perempuan. Nah, jadi mereka biasanya pakai bawa marga yang lain dong. Umpama dia kawin dengan keluarga Baderan kawin dengan keluarga Pulkadang, karena laki-laki Pulkadang ikut dengan keluarga Pulkadang mengikuti sistem barat. Kan di Minahasa juga kan dulu juga cuma nama begitu, dengan ada pengaruh barat seperti di sini. Mereka sudah mulai mengikuti begini. Sama dengan saya itu Fam Kusasi. Padahal sebenarnya nama mbah saya itu, nama eyang yang datang kemari itu Kusasi. Sebenarnya orang Jawa itu tidak mempunyai marga. Jadi mungkin dengan arahan dari Belanda dan melihat juga dari tetangga Minahasa itu sudah mulai memakai apa ini, ternyata penting juga pakai marga. Dulu waktu zaman sebelum 1900-an dulu mereka masih bin ayahnya. Jadi anak umpama dia tidak pakai marga kakeknya, cuma nama dari nama ayah begitu dang. Jadi sampai kalau ayah saya Ahmad, jadi Wahid bin Ahmad begitu. Tapi oleh hukum tua tahun zaman Jepang di sini Pak Usman Karinda, beliau mengatakan bahwa pakai nama tetek buyut supaya tidak hilang. Jadi mulailah dipakai marga, apalagi ketika mereka sekolah. Jadi mereka mulai pakai nama-nama keluarga besar.
yang sekarang akhirnya jadi sebagai penanda bahwa ada hubungan keluarga antara apa. Jadi ketika saya menulis tentang Sisilia ini, sekitar hampir 19 orang itu tidak diketahui karena mungkin itu karena anaknya perempuan. Seperti contoh Kiai Ma'ruf, salah satu orang yang diasingkan ke Mais sama Kiai Mojo. Dia kawin di sini tapi bawa istri Jawa, anaknya perempuan. Jadi tidak ada keturunannya di sini. Mungkin anaknya perempuan ada keturunan tapi kawin dengan marga lain hilang gitu. Mengajak teman-teman di seluruh Nusantara untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidung. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Dengan melakukan hal yang mudah ini, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri dan orang sekitar. Dan jangan lupa jaga jarak. Waktu mereka datang, mereka bertempat di namanya sasaran itu, sawah sasaran itu. Tapi di sana juga sudah bentuk masjid. Tapi karena banyak gangguan binatang-binatang yang masuk masjid, maka dipindahkan ke sini. Hingga sini tahun 1854 dibentuklah masjid ini. Di situ terus ada imam. Kalau saya imam ke-15. Nama saya Haji Ahmad Ki Demak. Dan marga saya Ki Demak itu karena apa-apa tempat tinggalnya orang kampung, orang yang baik itu di Jawa, jadi marga di sini. Tapi masjid ini sudah berapa kali dipugar, tapi masih ada peninggalan pertamanya itu ini. Soko gurunya 4 ini. Mihrabnya sama kentongan itu masih asli itu. Dengan beduk aslinya ada tapi sudah disimpan, diganti dengan beduk yang baru itu. Itu ada tiang-tiangnya yang dulu itu, bundar-bundar yang di luar itu, seperti kayak Masjid Demak itu. Ya, itu. Ini sudah 3 kali dipugar. Jadi bentuknya aslinya sudah berubah. Tapi yang asli masih ada, soko guru, mimbar, sama kentongan itu dengan ruangan dalam. Jadi ini yang di bagian atas ini memang itu peninggalan dari mbah-mbah dari Jawa itu, terutama yang bundaran di dalam ini. Yang lainnya tinggal ditambah itu. Jadi peninggalan sini ada mimbar. Mimbar itu dibuat bersama, tapi yang tulis ayat dan hadisnya itu Mbah Kosasi. Nah begitu juga ini tiang suku guru di alam ada ukiran Jawa, dimaksud kenapa di sana pendek, di depannya tinggi. Coba yang dimaksud di dalam masjid itu ada pimpinan. Kalau makmumnya pengikutnya di belakang. Nah, itu kodenya ini. Tingginya kan tidak sama dengan di belakang. Itu. Begitu juga nih kentongan ada 2 macam. Satu kentongan besar masih sama-sama ada hadi itu bersama-sama masjid ini. Dimaksud kentongan besar itu mengingatkan waktu sholat, memanggil orang waktu sholat. Kan dulu belum ada listrik, pakai kentongan kita. Nah, yang kecil itu kentongan kecil
jika tatkala ada orang mati pakai itu, yang kecil itu. Oleh orang tua kalau dibunyikan 4 kali tong, 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 itu laki-laki, orang tua laki-laki. Dan diketuk sesuai umurnya, banyak kali sesuai umurnya itu. Kalau itu perempuan cuma 3 kali, tong, 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 jumlahnya sesuai dengan umur yang meninggal. Tiba waktu dibeduk, sesudah beduk ada kentongan 3 kali. Kentongan pertama menandakan memanggil orang untuk datang sembahyang, sama dengan kedua. Ketiga kali itu kira-kira nanti 5 menit sholat, tinggal dipukul 3 kali, berarti menggodakan akan melaksanakan sholat. Begitu juga ini beduk ini, hari-harinya kalau luhur itu di banyak kali, tapi kalau lainnya cuma 3 kali, kecuali di siang hari Kamis menandakan besoknya hari Jumat, maka itu beduk panjang namanya, menandakan bahwa besok akan ada sholat Jumat. Nah, jadi bunyinya lain lagi di banyak kali itu. Mengenai Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo ini, sebetulnya sudah ada beberapa kali mengadakan reform dan renovasi, terutama pada tahun 1994-1995 itu merupakan satu renovasi secara besar-besaran. Namun sampai pada saat ini kepengurusan kami sebagai Badan Takmir Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo ini sejak 2019 sampai saat ini alhamdulillah sudah beberapa kali ada renovasi kecil-kecilan, terutama tempat duduk wanita di sebelah selatan masjid ini, dan kemudian di sebelah utara ini ada tempat duduk pria yang kita pisahkan supaya tidak ada campur di situ. Dan alhamdulillah masalah keuangannya itu swadaya daripada masyarakat. Namun pada tahun 2019 memang ada bantuan dari pemerintah provinsi, yaitu dana hibah dari kantor gubernur, dan kemudian sebagian daripada itu swadaya masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini karena ada dana dari pemerintah, makanya ada pemeriksaan seperti itu. Alhamdulillah dari dana yang diberikan bantuan saat itu, dan kemudian kami dari jamaah masyarakat Kampung Jawa ini menambah dana untuk penyelesaian gitu. Alhamdulillah sampai pada saat ini kepengurusan Badan Takmir sejak saya 2019 sampai saat ini jalan baik. Namun pada tahun kemarin di saat ada COVID ini, sampai kita tidak ada sholat tarwih di sini, sampai sholat id juga tidak ada. Tapi insya Allah nanti mungkin tahun ini kita akan adakan itu, karena kita melihat COVID ini sudah agak lebih meredah gitu. Dan sementara alhamdulillah di kampung kita ini zona hijau. Alhamdulillah Masjid Al-Falah semenjak adanya pandemi kami selalu mengikuti protap, sehingga tidak ada larangan untuk sholat. Namun sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa dengan adanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian yang ditetapkan oleh Masjid Agung Al-Falah sendiri, yaitu menjaga
menjaga jarak, kemudian cuci tangan dan pakai masker. Keberadaan masyarakat Kampung Jawa ini dengan adanya pandemi ini, pada intinya mereka selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana di daerah Kampung Jawa ini, alhamdulillah sampai saat ini kita selalu mengikuti protokol kesehatan, terutama wajib menggunakan masker. Jadi untuk keberadaan Kampung Jawa sendiri ini, di mana masyarakat Kampung Jawa ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Minahasa, di mana masyarakat Kampung Jawa ini sudah kawin-mawin bersama masyarakat Minahasa, sehingga untuk hubungan antara manusia, hubungan hablum minanas itu kami selalu menjaga itu, apalagi dengan adanya bulan suci Ramadan ini, itu selalu kami angkat untuk untuk kebersamaan kita yang di mana kita berada di daerah Kabupaten Minahasa. Ya, dalam rangka menunjang kemakmuran Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo, kami dari Pemuda Remaja Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo tentunya melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang untuk kemakmuran masjid ini sendiri. Memang sebelum di masa pandemi COVID-19, kami memang melakukan kegiatan secara luring atau secara tatap muka langsung. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya kegiatan kami menjadi terbatas. Yang dimana sebelum pandemi kami melakukan kegiatan mungkin langsung di masjid, di sekretariat kami ini hanya terbatas melalui mungkin Zoom atau Google Meet, jadi begitu. Kami dari Pemuda Remaja Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo memang sudah merencanakan di setiap minggu itu kita ada pertemuan walaupun online. Di pertemuan online ini memang kami selalu memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kita harus memang mematuhi protokol kesehatan, walaupun juga kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kami memberikan sosialisasi untuk mematuhi protokol kesehatan ini bukan hanya untuk di organisasi pemuda remaja, tetapi untuk mengedukasi kepada masyarakat yang ada khususnya di Kelurahan Kampung Jawa begitu. Ya, jadi harapannya kita berdoa bersama-sama. Semoga insya Allah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kami laksanakan sebelum pandemi itu bisa terlaksana juga seperti biasanya, dan juga ibadah-ibadah kita bisa lebih intens, bisa lebih bersilaturahmi lagi, bisa lebih erat, dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan di masjid itu bisa kita laksanakan gitu. Mengajak teman-teman di seluruh Nusantara untuk rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun berguna untuk mencegah kuman dan bakteri yang tertempel di tangan masuk melalui mulut ataupun hidung. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Dengan melakukan hal yang mudah ini, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri dan orang sekitar. Dan jangan lupa jaga jarak. Mengapa Minahasa? Karena sebelum ini kan waktu zaman VOC dulu biasanya tahanan itu biasa diasingkan di luar negeri seperti Sri Lanka, Afrika Selatan. Tapi semenjak di zaman pemerintahan dipegang oleh pemerintah Belanda secara resmi langsung oleh kekerajaan Belanda, maka mulailah dipikirkan untuk mengasingkan di sebelah timur Indonesia. Dan salah satu yang menjadi itu Kota Tondano. Ketika di Kota Tondano ini masyarakat belum terlalu maju. Dengan adanya Kiai Mojo di sini diasingkan kemari, mereka
bisa membuat masyarakat yang orang Jawa ini kan berkebudayaan sudah tinggi, sedangkan di sini kan masih sederhana. Jadi dengan adanya Kampung Jawa ini bisa memberi pengetahuan yang lebih terhadap masyarakat sekitar. Kedatangan mereka ini tidak membawa anak istri, jadi semua laki-laki, dan dilaporkan oleh Residen Peterma pada bulan Januari 1831 sudah 8 orang yang kawin. Jadi Kemojo datang di sini sekitar bulan Mei 1830, di Pinogoro 12 Juni 1830, tapi beda tempat. Di Pinogoro di Manado, sedangkan di sini di Tondano, Kemojo. Tapi laporan Peterma tahun 1831 bulan Januari itu sudah 8 orang yang menikah dengan warga Alifuru. Dulu di sini di Minahasa masyarakat tuh masih Alifuru, pengguna Alifuru itu animis, belum beragama Kristiani, karena yang beragama Kristiani itu baru mungkin pejabat-pejabat Belanda yang apa. Jadi kebanyakan mereka kawin dengan suku Alifuru yang kemudian masuk ke Islam. Nah, dari keturunan mereka itulah menjadi cikal bakal keturunan Kampung Jawa Tondano. Nah, ini Kampung Jawa Tondano ini semakin keberhasilan mereka menerapkan sistem padi sawah terhadap lahan di Minahasa ini, sehingga masyarakatnya itu bisa makmur. Akhirnya mulai dipikirkan untuk pengasingan berikutnya. Jadi di sini terutama yang diasingkan di sini menyusul kemudian itu Hasan Maulani Lengkung, itu dari Cirebon, baru Pangeran Suryaningrat dari Solo dengan Pangeran Ronggo Danupoyo dari Solo juga. Baru sekitar tahun 1881 itu datang pula pengasingan keturunan Arab. Keluarga Said Abdullah Sagaf diasingkan juga di Tondano. Menyusul keturunan Arab Ambon, Abdul Ghani Ningkaula diasingkan di Tondano 1884, karena yang di sini beliau biasa dipanggil dengan Haji Saparua. Tahun 1885 keluarga Kesultanan Banjar itu ya cucu dari Sultan Antasari, dari keluarga keratonan Banjar itu diasingkan di sini, Pangeran Perbatasari dengan saudaranya. Baru menyusul lagi dari Padang. Dari Padang ini sekelompok orang diasingkan tahun sekitar 1886. 3 tahun kemudian dari Sunda diasingkan ke Tondano karena masalah perang Cilegon 1889. Terakhir ini dari Aceh, Sultan Muhammad Tuanku Muhammad Bate itu 1900-an. Jadi akhirnya adalah wajar ketika Profesor Hamka waktu masih mudanya itu tahun sebelum terjadinya Permesta, dia menyebutkan bahwa Kampung Jawa Tondano ini miniatur Indonesia. Dalam salah satu khutbah Jumat di Tondano sebelum waktu zaman Permesta, dia pernah menyebutkan bahwa Kampung Jawa ini adalah miniatur Indonesia. Karena ini miniatur pengasingan seluruh Indonesia sudah terwakili di sini. Nah, kenapa dikatakan Kampung Jawa Tondano? Kampung Jawa. Akhirnya dia bilang Jaton, istilahnya Jaton. Jaton itu kependekan dari Jawa Tondano. Pengertian kenapa begitu? Jawa itu karena laki-lakinya dari Jawa. Tondano itu karena awal-awal mereka kawin dengan orang Tondano, orang Tombulu, orang Tonsea, pada umumnya orang Minahasa. Akhirnya kawin main, itulah dapat Jaton. Walaupun di kemudian hari datang beberapa orang yang diasingkan, tapi akhirnya berbaur, akhirnya jadi suku Jaton karena kawin dengan anak cucu dari keturunan Kemojo dan pengikutnya.
bahasa di sehari-hari awalnya bahasa Jawa, tapi 3 tahun kemudian mulai berkurang karena kan istrinya itu kan orang Minahasa. Kenapa bahasa Jawa itu sekarang kurang tinggal 20%, terutama cuma di bidang istilah keagamaan, baru istilah makanan, istilah sapaan untuk orang-orang itu masih pakai istilah Jawa. Tapi sebagian besar itu pakai bahasa Tondano. Karena begini, menurut Kapater Alting, seorang ahli hukum Belanda yang menyusun tentang hukum adat Minahasa, dia menyatakan begini, 1833 itu mulai menghilang bahasa hanya menjadi bahasa rahasia disebabkan karena anak-anak lebih dekat dengan ibunya, karena orang tua laki-laki itu yang orang Jawa itu ke kebun semua, jadi anak banyak interaksi dengan orang tua. Jadi cuma bahasa-bahasa tertentu yang mereka tahu. Dan jadi ketika ini sekarang komposisi bahasa Tondano itu 70%, bahasa Tondano, Tonsea, itu, sedangkan sisanya itu campuran. Ada campuran bahasa Melayu, ada campuran bahasa Jawa.